Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini sehat? Siang, Bu. Sehat, Alhamdulillah sehat, Bu. sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini masuk semua? Iya, Ya, oke. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin. Profil pelajar Pancasila yang akan kita capai pada pembelajaran pada hari ini, yaitu bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlak mulia. Kemudian profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang akan dicapai yaitu ta'azun dan tawadu. Nah, Ibu izin share screen ya. Sebelumnya Ibu punya gambar. Nah, udah kelihatan ya? sudah, Bu. Kira-kira ada yang tahu ini gambar apa? Ada jalan, ada tempat-tempat. Ada yang tahu? Peta. Nah, jadi ini adalah gambar tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah. Nah, silahkan kalian buka buku LKS kalian halaman 50. Nanti di situ kita akan belajar tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah. Nah, kira-kira ada yang tahu apa itu hijrah? Kalau dilihat dari gambar ini ada jalan menuju tempat ke tempat yang lain. Ada yang tahu apa sih itu hijrah? Pindah. Ya, betul. Hijrah pindah. Jadi hijrah itu adalah bisa diartikan sebagai perjalanan atau perpindahan. Nah, perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain, perpindahan dari suatu yang buruk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, itu namanya hijrah. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau melakukan hijrah, melakukan perpindahan dari Mekah menuju Madinah. Nah, kenapa kok Nabi Muhammad ini melakukan hijrah? Nah, coba kita lihat di gambar ini. Nah, di sini pada tanggal 28 Safar tahun 660 sebentar, 622 Masehi tepatnya, Nabi Muhammad keluar dari rumahnya. Kemudian di sini ada cerita bahwasannya pada tanggal ini Nabi Muhammad mau tidak mau harus meninggalkan harus berpindah dari rumahnya dari Mekah menuju Madinah. Karena apa? Ada sebabnya. Jadi Nabi Muhammad itu hijrah ada sebabnya. Hijrahnya Nabi menuju Madinah itu dikarenakan yang pertama yaitu adanya tekanan dari kaum Quraisy. Nah, jadi dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu mendapat tekanan dari kaum Quraisy. Ketika Nabi berdakwah, ada yang melempari kotoran, ada yang ngomongin, ada yang menghalang-halangi, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Sehingga mau tidak mau, Nabi Muhammad SAW ini harus berpindah dari Mekah menuju Madinah. Kemudian alasan yang kedua, sebab yang kedua yaitu adanya rencana pembunuhan Nabi. Nah, dari siapa? Tentunya dari kaum
Quraisy. Jadi karena tadi adanya tekanan, kemudian Nabi merencanakan untuk berpindah ke Madinah. Nah, tiba-tiba berita Nabi berpindah ke Madinah itu didengar oleh kaum Quraisy. Nah, sehingga kaum Quraisy itu berpikir, kira-kira ketika Nabi Muhammad itu berpindah ke tempat lain, ketika Nabi Muhammad itu berdakwah ke tempat lain, maka Islam akan semakin kuat dan Islam akan semakin banyak. Begitu juga dengan pengikut Nabi Muhammad SAW akan semakin banyak. Nah, yang ditakutkan oleh kaum Quraisy itu takutnya pengikut dari Nabi Muhammad ini menyerang kaum Quraisy. Nah, kemudian setelah itu muncullah sebuah rencana untuk membunuh Nabi Muhammad. Nah, awal mulanya itu ada beberapa rencana, yaitu rencana yang pertama itu mengusir Nabi Muhammad. Tetapi rencana itu tidak disepakati dan tidak jadi. Kemudian rencana yang kedua ada memenjarakan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu dipenjara oleh kaum Quraisy, tetapi rencana itu tidak jadi juga. Kemudian akhirnya muncullah keputusan terakhir pada musyawarah kaum Quraisy, yaitu rencana untuk membunuh Nabi Muhammad. Nah, untuk sebab yang ketiga, yaitu adanya jaminan keamanan dari masyarakat Madinah. Nah, jadi alasan Nabi hijrah ke Madinah itu salah satunya karena ada jaminan keamanan dari orang-orang di Madinah. Jadi orang Madinah itu pergi ke Mekah selain melaksanakan ibadah haji. Nah, orang-orang Madinah itu juga ingin menemui Nabi. Untuk apa? Untuk melakukan pertemuan yang sekiranya nanti Nabi itu mau berpindah dan mau berhijrah ke Madinah. Kemudian alasan yang keempat yaitu kota Madinah menginginkan Nabi ke Madinah. Nah, orang Madinah ini menginginkan Nabi hijrah ke Madinah. Jadi setelah melakukan perkumpulan tadi antara Nabi dan orang Madinah di Mekah, itu disepakati bahwasanya orang Madinah itu akan menjamin keamanan Nabi Muhammad SAW. Kemudian akan mengikuti ajaran Nabi dan tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik seperti yang dilakukan oleh kaum Quraisy tadi. Nah, jadi dua alasan ini yaitu adanya jaminan keamanan dan kota Madinah menginginkan Nabi ke Madinah itu membuat Nabi hijrah menuju Madinah. Nah, untuk sebab yang lainnya yaitu yang kelima, adanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi dikepung oleh masyarakat oleh kaum Quraisy, ketika mau dibunuh oleh kaum Quraisy, kemudian keadaan sudah tidak kondusif, akhirnya turunlah ayat yang turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, yaitu terdapat pada Quran surat Al-Anfal ayat 30 yang menyuruh Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Itu ya, itu tadi 5 alasan kenapa Nabi melakukan hijrah dan kenapa ke kota Madinah. Sampai di sini ada yang mau bertanya atau sudah paham? Sudah paham semuanya? Oke, sudah paham ya berarti. Jadi, itu tadi yang pertama di sini Nabi keluar dari rumah pada tanggal 28 Safar. Kemudian yang gambar kedua ada apa di sini? Ada gua Tur. Jadi Nabi bersembunyi di gua Tur ini selama 3 hari. Jadi ketika awal Nabi keluar dari rumahnya, itu pada saat itu
Nabi dikepung oleh kaum kafir, kaum Quraisy. Nah, padahal Nabi pada saat itu ditemani oleh Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Kemudian Nabi dan Khalifah Abu Bakar harus bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari karena ditakutkan Nabi Muhammad itu akan dibunuh dan diancam dan lain sebagainya. Sehingga membuat Nabi Muhammad itu harus berada di Gua Sur selama 3 hari. Setelah hari keempat atau menuju hari keempat, tepatnya pada tanggal 1 Rabiul Awal, keadaan sudah mulai enak, sudah mulai membaik dan kondusif sehingga Nabi bisa keluar. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanannya ke Yasrib. Nah, Yasrib itu apa? Dulunya namanya Yasrib, sekarang disebut dengan Madinah. Jadi Yasrib itu sama-sama Madinah gitu. Terus tanggal 1 tadi berangkat menuju ke Madinah. Akan tetapi sebelum sampai ke Madinah, Nabi Muhammad ini pada tanggal 8 Rabiul Awal tiba di Kuba. Dan di sana Nabi itu berada selama 4 hari, anak-anak. Pas juga di sana itu lagi membangun masjid. Nah, kemudian masjid itu, ketika masjid itu sudah jadi, kemudian Nabi Muhammad meresmikannya. Nah, dan itulah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad ketika perjalanannya menuju hijrah ke Madinah. Nah, baru setelah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal sampailah ke kota Yasrib. Gitu. Nah, di sana di kota Yasrib itu Nabi disambut dengan masyarakat Madinah itu dengan sukacita, dengan sukaria, berbondong-bondong. Masyarakat Madinah itu berbondong-bondong menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka melantunkan syair dan sholawat Tola al-Badru. Ada yang tahu Tola al-Badru? Pasti udah tahu semua ya. Syair sholawat Tola al-Badru. Nah, terus masyarakat Madinah itu terkenal dengan kelembutannya, terus baik hati, ramah, gitu. Jadi ketika ada orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, maka masyarakat Madinah itu menyambut dengan sukacita. Mereka menganggap seperti saudara sendiri, seperti keluarganya sendiri gitu. Nah, jadi perlu kalian ketahui juga bahwa orang Mekah yang berhijrah itu namanya muhajirin. Sedangkan orang Madinah yang dulunya adalah Yasrib itu disebut sebagai kaum Ansor atau penolong. Gitu ya anak-anak. Jadi itulah sebabnya kenapa Nabi berhijrah. Ada 5 ya tadi, mulai dari tekanan sampai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah paham anak-anak semua? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. sekarang kita kuis dulu ya. Silahkan kalian ambil HP yang nganggur, yang nggak dipakai. Terus kalian buka kuisis. Kita kuis sebentar. Sudah buka kuisis belum? Bentar, Bu. Ya.
Kodenya berapa, Bu? Bentar. Tuh, kodenya 804318. Oke, Mbak Maya udah gabung. Mbak Amel, Mbak Murni, Mbak Muyel, belum gabung ya? Oke, oke Mbak Siwi udah. Oke, mulai ya. Yuk. Hmm. Mbak Siwi masih memimpin.
Sudah? Sudah. Semua? Orang satu. Berarti nomor satu Mbak Siwi ya. Oke, Iya. bentar. Oke. Oke. Oke, anak-anak. Jadi itu tadi penjelasan tentang sedikit penjelasan tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju ke Madinah. Oke, mungkin cukup itu pembelajaran kita pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.